Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu dosen, beserta rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahasa dalam suku Bugis dalam mata kuliah Lintas Budaya Pariwisata. Adapun di sini saya Cindi Harunisa Marpaung sebagai moderator sekaligus penyaji, lalu ada Safira Septifani sebagai penyaji, dan Septi Anggina sebagai penyaji. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pendahuluan. Tradisi lisan hidup di tengah-tengah masyarakat diturunkan oleh ibu kepada anaknya dalam buayan dan tukang cerita menuturkannya secara lisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi lisan lebih dahulu lahir pada tradisi tulis, akan tetapi ini tidak berarti bahwa dengan lahirnya tradisi tulis, tradisi lisan langsung hilang. Sesungguhnya tradisi lisan atau oral tradition hidup bersama-sama dengan tradisi tulis, terutama di daerah-daerah terpencil seperti daerah di wilayah Indonesia, di Sulawesi Selatan, telah dibuktikan bahwa tradisi lisan telah berjalan cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan diintarisir beberapa tradisi lisan berupa cerita rakyat yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bahasa Bugis, kita harus tahu apa sih pengertian dari bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. Pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengar kita. Yang kedua, arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Untuk selanjutnya, arus bunyi itu disebut dengan arus ujaran. Pernyataan tersebut diambil dari peneliti Ritonga pada tahun 2012. Bahasa juga mempunyai fungsi, yaitu untuk yang pertama, tujuan praktis, yaitu mengadakan antar hubungan interaksi dalam pergaulan sehari-hari. Lalu yang kedua ada tujuan artistik, yaitu kegiatan manusia mengolah dan mengungkapkan bahasa itu dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis. Lalu yang ketiga menjadi kunci untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain. Lalu yang keempat ada tujuan filologis, yaitu mempelajari naskah-naskah tua untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, sejarah kebudayaan, adat istiadat, serta perkembangan bahasa itu sendiri. Perincian fungsi-fungsi bahasa telah disebutkan di atas, namun dan merupakan fungsi yang umum dalam setiap bahasa. Namun bahasa dapat mengkhususkan fungsinya sesuai dengan kepentingan nasional dari suatu bangsa. Lalu selanjutnya ada budaya. Pengertian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan jamak dari budi atau budi dan akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berarti yang berasal dari kata Latin, yaitu coller, mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Pembagian budaya juga dapat dibuat dengan suatu pembagian yang lebih sederhana, yaitu dengan memandang kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat, lalu hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan, lalu pola kebiasaan dan perilaku manusia, dan yang terakhir sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Lalu selanjutnya ada fungsi bahasa dalam kebudayaan. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, bahkan bahasa sering juga disebutkan sebagai faktor dominan dari kebudayaan. Kebudayaan dari sudut pandang ilmu bahasa adalah
pengatur dan pengikat masyarakat penutur bahasa itu. Lalu butir-butir dan satuan-satuan yang diperoleh manusia pemakai melalui jalur belajar atau pendidikan. Lalu pola kebiasaan dan perilaku manusia, dan yang terakhir suatu sistem komunikasi dalam masyarakat yang berperan dalam membentuk dan memelihara kesatuan, kerjasama, dan kehidupan. Nah, dengan dasar-dasar tersebut, maka dalam kebudayaan bahasa, fungsinya itu sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sebagai sarana pembinaan kebudayaan, sebagai jalur pemeliharaan penerus kebudayaan, dan jalur dan sarana inventarisasi kebudayaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Septi Anggina. Silakan, Septi. Oke, selanjutnya Lontarak dalam lintasan sejarah Bugis. Nah, di sini kita akan belajar tradisi tulis orang Bugis. Nah, naskah-naskah Lontara berisi kesusastraan suci, mantra-mantra, dan kepercayaan mitologis. Himpunan naskah Lontara dalam masyarakat Bugis Makassar dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, Lontara Pasang, merupakan kumpulan amanat orang-orang bijaksana yang kemudian menjadi kaidah dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, atau Riolong, merupakan catatan mengenai turunan raja-raja dengan pengalaman mereka di masa lalu. Dan yang ketiga, Pau-Pau Rikadong ialah cerita-cerita rakyat yang mengandung sifat legenda serta peristiwa-peristiwa luar biasa. Menurut Anthony Reid, sebelum abad ke-16, bahwa penggunaan daun lontar dalam tradisi tulis-menulis tidak hanya terjadi di daerah-daerah wilayah Indonesia, melainkan sudah menjadi tradisi sebagian besar di beberapa negara, misalnya India dan Filipina. Di Sulsel, terdapat dua macam huruf yang pernah dipakai secara bersamaan, yakni huruf segi empat atau hafulus sulapapa dan huruf burung-burung atau huruf jangan-jangan. Informasi tema-tema yang terdapat dalam naskah mitologi Galigo bahwa tradisi tulis sudah mulai sebelum Islam menjadi agama kerajaan di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-163. Kedatangan orang Melayu dengan membawa tradisi tulis dengan aksara Arab Melayu tidak berarti menggeser peran bahwa Bugis Lontarak sebagai bahasa tulis-menulis, tetapi bahasa Bugis tetap eksis. Diungkapkan oleh Anthony Reid bahwa bahasa-bahasa daerah di wilayah Indonesia lainnya seringkali ditulis dalam huruf Arab untuk keperluan tujuan-tujuan keagamaan. Tetapi di Jawa dan Sulawesi Selatan, sistem tulis pra-Islam terlalu mapan untuk disingkirkan oleh bangsa Arab. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan aksara Lontarak. Lontarak adalah manuskrip yang aslinya ditulis dengan alat tajam yang di atas daun lontar atau rontal, kemudian dibubuhi dengan cairan warna hitam pada bekas goresan tersebut. Kesusastraan suci orang Bugis diwarisi secara lisan, kemudian diabadikan dalam karya tulis berupa mantra-mantra dan kepercayaan-kepercayaan mitologi. Dalam buku sejarah Goa ditemukan suatu kalimat. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwa usaha memperkenalkan sejarah orang Goa kepada anak cucunya dengan cara menceritakan dan menghitung-hitung raja-raja purbakala. Seperti Teknape Lontara, Naipalalang Lontarak, Nipari Lontarak, dan Palontarak. Hal ini dapat dilihat penggunaan kata Lontarak dengan kata lain. Misalnya, kata Nipailalang Lontarak, Tei Naipalalang Lontarak, Kanaya Ribunduka, Iaji Nipari Lontarak Makbunduna, yaitu yang ditulis di dalam Lontarak bukan uraian tentang peperangan, tetapi yang ditulis dalam Lontarak adalah hanya hal-hal peperangan. Kata Lontarak pada frasa Tainapa Lontarak diartikan oleh Wolwoff dan Abdurrahim adalah tulisan. Sementara Naipalalang Lontarak, Nipari Lontarak, dan Palontarak diartikan sebagai naskah sejarah. Pemakaian kata Lontarak yang kedua, yaitu Ampreki Lontarak Mangkasarak, juga berarti membuat huruf Makassar, tetapi menyusun pustaka dalam bahasa Makassar. Daeng Pamate sebagai Perdana Menteri dan Syah Bandar Kerajaan Goa, bukan dia sebagai orang yang menciptakan aksara Makassar, melainkan hanya dia yang membukukan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam kerajaan.
Matulada tidak melihat siapa sebenarnya penemu pertama aksara lontarak, tetapi dia melihat bahwa aksara lontarak berpangkal dari kepercayaan dan pandangan mitologi orang Bugis dan Makassar yang memandang dalam alam semesta ini sebagai sulapak epa wala jusi atau segi empat belah ketupat. Sarwa alam ini adalah suatu kesatuan dinyatakan dalam simbol S atau sa yang bermakna sewa yang berarti tunggal atau satu. Menurut Rahman, penggunaan istilah sulapa epa pada huruf Bugis terasa dibuat-buat untuk mencari pembenaran. Melalui dasar filsafat, sulapa epa wala soji karena jauh sebelum huruf sulapa epa seperti yang dikenal sekarang, kisah-kisah Bugis kuno sudah ditulis dengan berbagai variasi huruf yang sama sekali tidak ada kesan sulapa epa. Barulah setelah B.F. Mates mendalami karya-karya klasik Bugis Makassar, wujud alfabet baru dikenal sulapa epa menjadi baku penggunaannya, terutama untuk memudahkan bentuknya dan pencetakan. Berbeda halnya dengan Nordin dan dalam melihat asal-muasal aksara Bugis. Menurutnya bahwa dilihat dari strukturnya, naskah-naskah Bugis Makassar yang dikenal dengan lontarak berasal dari bahasa India, karena dari kemiripan dalam strukturnya. Sementara K.F. Hole dan R.F. Mills, sebagaimana dikutip Fahruddin, bahwa aksara lontarak dapat dibagi atas lontara lama dan lontara baru. Aksara lontarak lama terdapat persamaan dengan aksara Jawa atau Kawi, sedangkan aksara baru lebih mirip dengan aksara Sumatera, Rejang, Lampung, dan Pasemah. Dalam sejarah perkembangan aksara, setiap aksara diciptakan tidak langsung jadi melalui satu proses evaluasi yang panjang dan selalu terseleksi secara alami berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia. Perubahannya itu yang pertama, mengikuti dan menyesuaikan diri perkembangan dan karakter bahasa. Yang kedua, pengaruh sarana tulis yang digunakan. Yang ketiga, terjadinya kontak-kontak kebudayaan. Yang keempat, memberikan ciri tertentu dan membedakan dengan yang lain. Perpindahan dan perubahan itu tidak langsung jadi, tapi melalui suatu evaluasi yang panjang. Sebagai contoh proses evaluasi sebuah aksara dapat diterangkan melalui perkembangan hubungan genetik. Menurut Nordwin, karakter huruf Bugis diambil dari huruf Kawi. Ada dua hal yang berbeda tapi dapat dipertemukan, yakni yang pertama, penyederhanaan bentuk karakter dari huruf lama, yaitu dari Sumatera dan Jawa. Yang kedua, sebuah struktur yang kuat dalam penggunaan perulangan grafs yang sama. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan aksara Bugis tidak terlepas dari campur tangan orang Eropa. Ini dapat dilihat misalnya Raffles memperkenalkan cetakan aksara Bugis dalam bukunya The History of Java pada tahun 1817. Pada tahun 1820 dan buku Mates terbit pada 1875. Sejak itulah aksara Bugis menjadi baku. Akan tetapi Mateslah yang paling berjasa pembekuan aksara Bugis, karena ia yang menyusun alfabet sebagaimana yang dipergunakan sekarang. Mates juga berhasil menyusun kamus bahasa Bugis dan Makassar. Berbagai lontarak yang asalnya dari Melayu diduga berasal dari zaman perkembangan Islam di Sulawesi Selatan yang sampai sekarang populer di kalangan orang tua Bugis Makassar. Antara lain, yang pertama lontarak perkawinan antara Sayyidina Ali dengan Fatimah, putra Rasulullah. Yang kedua, lontaran Nabi Yusuf dan pencintaan Laila dan Majnuh. Yang ketiga, Surah Bakuru yang dikenal dengan lontarak Pauna Sultanul Injilai. Yang keempat, Kitab Faraid, yaitu hukum kewarisan. Yang kelima, lontara Sehe Maradang. Yang keenam, lontara tentang peperangan Nabi Muhammad dengan Raja Hindi. Dan yang ketujuh adalah berbagai mukjizat Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Safira. Silahkan, Safira. Baik, terima kasih rekan saya Cindy. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai tradisi awal penulisan tafsir Al-Quran di Sulawesi Selatan. Di dalam sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa Al-Quran menduduki posisi yang paling penting. Di pelbagai pondok pesantren, madrasah, dan sekolah telah memosisikan Al-Quran menjadi salah satu materi penting di samping fikih, bahasa, teologi, atau kalam dengan ilmu-ilmu yang berkait
seperti ulum Al-Quran dan ulum at-tafsir. Proses pengajaran Al-Quran itu dari tingkat yang paling dasar hingga pada upaya penggalian makna-maknanya, yang melibatkan disiplin ilmu Al-Quran dengan waktu yang memakai literatur Arab. Karya tafsir Al-Quran di wilayah Nusantara sudah dimulai pada abad ke-16 dengan dikemukakannya sebuah naskah tafsir surat Al-Kahf 18:9 yang tidak diketahui penulisnya dan diduga ditulis pada masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari 1607 hingga 1636. Yang mufti kesultanannya adalah Syams al-Din al-Sumtra. Satu abad kemudian, muncul kayak tafsir Tarjuman al-Mustafid yang ditulis Abdi al-Ra'uf al-Sinkili 1615 hingga 1693 Masehi, yang tertulis dengan lengkap 30 juz. Dan tahun penulisan ini tidak diketahui dengan pasti. Tapi menurut Peter Riddle, sebagaimana yang dirujuk oleh Ikhwan, setelah melihat dari informasi manuskrip tertua karya ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tentatif karya ini ditulis sekitar tahun 1675 Masehi. Pada abad ke-19, muncul sebuah karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu Jawi, yaitu Kitab Faraidal Al-Quran. Tafsir ini tidak diketahui penulisnya, dan ditulis dalam bentuk yang sangat sederhana dan tampak lebih sebagai artikel tafsir, sebab hanya terdiri dari 2 halaman dengan huruf kecil dan spasi rangkap. Dan pada abad yang sama, didapatkan literatur tafsir utuh yang ditulis oleh ulama asal Indonesia Muhammad Nawawi Al-Bantani 1813 sampai 1879 Masehi, yaitu tafsir Munir Maklim Al-Tanzil. Kemudian dikenal dengan nama tafsir Marah Labid, dan tafsir ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, yaitu ketika penulisnya masih bermukim di Mekah. Karena kecerdasan Nawawi dalam menulis tafsir ini, ulama Mesir menjulukinya sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, atau pemimpin ulama Hijaz. Pada awal abad kesekian, bermuncullah beragam literatur tafsir yang mulai ditulis oleh kalangan Muslim Indonesia. Di wilayah Sulawesi Selatan pada awal-awal perkembangan Islam, hampir tidak ditemukan sesuatu karya khusus dalam bidang tafsir. Di Sulawesi Selatan bisa dikenal sosok Syekh Yusuf, seorang ulama yang sangat dikagumi dan sangat produktif dalam menuangkan pikiran-pikirannya dan dituangkannya di atas kertas. Akan tetapi, penelusuran penulis mengenai karya tulisannya belum ditemukan karya khusus dalam bidang tafsir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan tafsir di wilayah Nusantara tidak begitu sepesat perkembangan keilmuan lainnya. Yang pada abad ke-19, yang dimana awal mula masuknya Islam, menurut Nasruddin Baidan, yang pertama, tafsir secara langsung dari Al-Quran dianggap tidak begitu diperlukan karena kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh kitab-kitab fikih, tasawuf, dan tauhid. Kedua, belajar tafsir secara langsung memerlukan kemampuan bahasa Arab yang baik. Sementara mempelajari bahasa Arab memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, munculnya anggapan bahwa untuk mendapatkan ilmu tafsir memerlukan waktu panjang dengan melalui amaliyah sehari-hari, yaitu seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Setelah abad ke-20, para intelektual muslim di Sulawesi Selatan sudah mulai ada karya tafsir, namun penyajiannya masih berkonsentrasi pada ayat-ayat tertentu. Misalnya, yang termuat dalam majalah yang ditulis oleh A.G.H. Muhammad Asad, yaitu majalah Al-Mau'ijah Al-Hasanah, yang di dalamnya ada satu rubrik yang membahas mengenai tafsir dan hanya satu ayat. Pada tahun 1958, A.G.H.M. Yunus Martan menulis karya tafsir Al-Quran dalam bahasa Bugis yang terdiri dari 3 juz, yakni juz 1, 2, dan 3. Judulnya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Arab dan Bugis, dan juz ketiga yang terakhir dalam seri itu dicetak
pertama kali pada tahun 1961 dan menggunakan format menuliskan teks ayat yang diikuti dengan terjemahannya. Pada tahun 1978, seorang guru senior dari Madrasah As-Adiyah Sengkang, AGH Hamzah Manguluang, juga membuat sebuah karya terjemah Al-Quran berbahasa Bugis. Dan format yang digunakan adalah membuat 2 kolom dalam setiap halaman, yang di kolom sebelah kiri yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan terjemahannya ditulis di kolom sebelah kanan. Pada sebagian besar halaman bagian bawah kitab itu terdapat penjelasan singkat dari ayat tertentu, yang ditulis di bawah garis pemisah sepanjang halaman di bawah 2 kolomnya. Menurut informasi yang terdapat, dalam mukaddimah karya tulis ini, terjemahan Al-Quran yang diusahakan oleh penulisnya lengkap 30 juz. Dibukukan dalam 3 jilid, dan setiap jilidnya memuat terjemahan 10 juz dari Al-Quran. Kitab ini diberi kata pengantar oleh AGH Daud Ismail, yang antara lain menyebutkan bahwa AGH Hamzah Manguluang memperoleh kemuliaan menerjemahkan Al-Quran 30 juz dan belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya di daerah Bugis. Kemudian belakangan muncul tafsir lengkap 30 juz baik ditulis oleh perorangan, misalnya tafsir Al-Munir kayak AG Daud Ismail, maupun dalam satu tim, misalnya tafsir Al-Quran Mabahasa Ogi atau tafsir Al-Quran berbahasa Bugis. Masing-masing menggunakan aksara lontara karya tim Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan yang terbit pada tahun 1988 dan lengkap 30 juz pada tahun 1996. Kesimpulan dari pemaparan ini, bahasa Bugis merupakan salah satu bahasa dari daerah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki aksara tersendiri yang bisa disebut lontara. Dan lontara itu sendiri merupakan naskah kuno yang memberikan gambaran budaya mereka di masa silam. Naskah lontara berisi kesusastraan suci, mantra-mantra, dan kepercayaan mitologis. Himpunan naskah lontara masyarakat Bugis dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu lontara pasang, yang merupakan kumpulan amanat orang-orang bijaksana yang menjadi kaidah dalam kehidupan masyarakatnya, atau riolong, yang merupakan catatan mengenai turunan raja-raja dengan pengalaman mereka di masa lalu. Pau-Pau Rikadong ialah cerita-cerita rakyat yang mengandung sifat legenda serta peristiwa-peristiwa luar biasa. Pada mulanya mereka menulis di atas daun lontar dengan alat yang tajam seperti pisau. Dan di Sulawesi Selatan juga terdapat 2 macam huruf, yakni huruf selapak epa dan huruf jangan-jangan. Dan dalam upaya melestarikan bahasa Bugis dengan aksara lontarak, maka ulama Sulawesi Selatan khususnya yang mahir dalam bahasa Bugis lontarak menulis berbagai karya tulis dalam bidang kajian Islam. Di antaranya karya-karya kajian terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran merupakan karya penting ulama Bugis yang turut berperan dalam melestarikan bahasa Bugis lontarak. Terdapat beberapa terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran sebagai karya monumental yang ditulis dalam bahasa Bugis yang menggunakan aksara lontara. Transmisi keilmuan ulama Bugis bertujuan ganda, yaitu pertama menyiarkan ajaran Islam melalui tulisan di satu sisi dan melestarikan khazanah budaya lokal di sisi lain. Ulama Bugis menggunakan standar ganda dalam menjalankan misinya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun tindakan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.